Kalau kita lihat secara sektoral memang sektor batu bara, tepatnya energi ya, ini menjadi penopang dari laju IHSG hari ini seiring dengan harga dari batu bara yang juga membaik. Apa yang membuat sektor energi ini kembali membara selain dari batu bara? Kalau batu bara saya rasa mungkin karena rebound sesaat ya, karena kan harganya kan sekitar 131 dan ini saya rasa masih di bawah artinya apalagi kalau dibandingkan dengan awal tahun jelas turunnya udah lumayan jauh dalam sekitar 60% lebih ya penurunannya. Namun kita tahu bahwasannya saham-saham di sektor batu bara seperti sektor bumi, PTBA atau PRMS dan yang lain itu mulai 2 bulan terakhir ataupun ada yang 1 bulan terakhir ada yang sudah naik, ada yang dari awal tahun dia tuh sudah minus sampai 12%, namun rata-rata sudah di 1 bulan terakhir itu sudah naik 7%, ada yang naik 12%. Jadi artinya rebound dari saham-saham di sektor batubara ini terjadi mungkin dikarenakan sudah sampai bottom atau ini sudah harga terendahnya sehingga jadi menarik valuasinya dan mulai dikolek oleh emiten. Oke, jadi kemungkinan ini harganya sudah mencapai bottom sehingga ini dinilai cukup menarik bagi investor. Nah, apakah Anda melihat dengan reboundnya saham-saham batubara ini juga akan serta-merta tercermin pada laporan keuangan di kuartal ini, Pak Arfandi? Kalau untuk laporan keuangan batubara agak susah ya, karena kan beberapa itu sudah mengantisipasi, namun yang biasanya itu yang bisa mereka lakukan adalah menaikkan jumlah volume produksi dan juga menekan cost sebesar mungkin. Namun untuk harga mereka tetap tidak bisa mengendalikan hal itu dan harga 131 ini jelas lumayan jauh di bawah perkiraan gitu, apalagi ini cepat sekali turunnya. Jadi saya rasa ini akan bervariasi dan saya rasa ini akan menarik nanti laporan keuangan keluar yang first half-nya ini saya rasa akan banyak perbedaan terkait dengan antisipasi masing-masing emiten. Jadi kalau emiten sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahwa harga sampai 131 saya rasa ini tidak akan masalah dan saya rasa laporan keuangan akan bagus. Namun untuk full year-nya ini akan tentu menarik. Dengan adanya heat waves yang terjadi di China tampaknya memang membuat dampak baik untuk sektor batubara. Selain sektor batubara ataupun emiten-emiten yang bergerak di batubara, ada nggak sih kemungkinan sektor lain yang juga bisa terkena dampak dari heat waves yang terjadi di China? Maksudnya apa yang terjadi di Cina? Saya kurang jelas. Saya ingatnya GDP gimana? Iya, maksud kami adalah harga batu bara ini melonjak karena salah satunya permintaan China yang kembali meninggi akibat terjadinya heat waves di China. Nah, dengan adanya heat waves di China, apakah ada sektor lain yang mungkin juga bisa terdampak selain batu bara? Kalau saya melihat batu bara itu justru demand dari Cina itu mengurang, artinya berkurang dikarenakan saat ini GDP Cina itu naiknya hanya sedikit atau di bawah perkiraan ya sekitar 4,5% untuk semester ini dan banyak juga yang sudah melihat bahwasannya ekonomi ya pertumbuhan Cina itu hanya 5% sampai akhir tahun. Jadi GDP yang di bawah perkiraan berarti akan terjadi demand dari Cina itu yang akan berkurang. Kita tahu bahwasanya salah satu demand terbesar dari batubara adalah Cina dan India. Kalau Cina sudah mulai ekonomi menurun dan juga permintaan batubara menurun, jadi ada potensi malah justru harga itu akan tetap bertahan di bawah. Jadi itu yang saya lihat kalau masalah dia akan ada pergerakan sentimen yang lain, saya rasa ini yang malah justru lebih diperhatikan bahwasanya demand itu akan berkurang, sedangkan produksi masih tetap tinggi. Jadi kemungkinan harganya agak susah untuk dikendalikan. Oke, apalagi di China dan juga India target produksi terus ditambah ya Pak Rofandi. Nah, kalau kita lihat selain tadi sektor energi ternyata saham-saham di properti pada hari ini juga menguat. Apa sebetulnya katalis yang mendorong saham-saham properti ini untuk menguat pada hari ini Pak Rofandi? Oke, properti biasanya sensitif terhadap suku bunga. Suku bunga naik, harga properti anjlok. Dan kita tahu kan RDGBI atau Rapat Dewan Gabungan BI yang misalnya suku bunga Indonesia ini sudah 3 bulan ini bertahan di 5,75. Dan properti biasanya sensitif dengan kenaikan suku bunga tinggi ini. Makanya dalam beberapa di awal tahun dan juga beberapa bulan terakhir ini harga properti terus turun. Namun kita tahu bahwasanya kemarin ini BI mengadakan survei dan dia mengatakan bahwasanya 3 bulan ke depan ada potensi kenaikan sekitar untuk kepemilikan KPR. Banyak yang akan mengajukan KPR
dan sekitar 17 orang yang disurvei mereka akan melakukan pembelian rumah melalui KPR. Dan ini saya rasa mungkin sudah juga diantisipasi oleh emiten dan juga perusahaan-perusahaan properti, bahwasanya pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia itu lumayan tinggi, apalagi setelah COVID, dan kenaikan harga ini sudah diantisipasi, bahwasanya ini sudah sampai titik level highest-nya. The Fed berpotensi ini walaupun Juli ini akan naik sekitar 25 basis point, ini diperkirakan akan terakhir dan selanjutnya akan sideways dan akan turun. Sedangkan untuk BI 5,75 juga berpotensi akan dipertahankan. Dan ini adalah momentum bahwasanya kenaikan suku bunga sudah berhenti, ada potensi buat sektor properti untuk bangkit. Ditambah dengan survei BI bahwasanya konsumen akan melakukan pembelian, jelas ini akan sebagai booster untuk sektor properti. Ya, dan besok akan menjadi hari terakhir dari perdagangan pekan ini, di mana perdagangan pekan ini hanya berjalan selama 4 hari. Bagaimana proyeksi Anda, Pak? Iya, dalam beberapa hari ini IHSG lumayan muat ya, hari ini lumayan tinggi naiknya. Jadi saya rasa untuk besok walaupun terjadi pelemahan, saya rasa hanya koreksi sedikit. Saya rasa dalam 4 hari ini bursa kita akan tutup di area hijau, jadi potensinya untuk IHSG ini mulai wait and see, karena kan kita tahu minggu depan akan banyak agenda-agenda dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Akan seperti apa proyeksi Anda untuk pekan depan, Pak? Karena tadi Anda katakan bakal ada rilis RDG dan juga nanti akan ada FOMC dari The Fed. Ya, kalau untuk minggu depan akan menarik ya, karena kan ini di Amerika sendiri, ini The Fed ini menguat di tengah tenaga kerja yang ketat, yang menguat, bahwasanya mereka butuh lowongan, dan juga kemarin itu juga retail menunjukkan bahwasanya spending terus. Jadi The Fed kemungkinan masih akan menaikkan suku bunga, dan ini akan memberikan gejolak kepada rupiah melalui dolarnya, lalu juga RDJBI juga akan mempengaruhi. Jadi di bursa itu pertimbangannya lumayan banyak, dan ini akan memberikan pergerakan yang lumayan volatile. Tapi saya lihat ini masih akan bagus, dikarenakan sudah diantisipasi dan sudah di sound lebih lama. Jadi kemungkinan IHSG akan menguat minggu depan.